Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, nikmat kita diberikan hidayah untuk terus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita keimanan, ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab akidah, kitab yang berjudul Al-Irsyadu ila Shahihi Al-I'tiqad. Panduan lengkap dalam membenahi akidah kita. Yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bagaimana seorang muslim ketika mau mulai belajar agama. Falyabda bi dirasatil aqidah. Maka hendaknya seorang memulai belajarnya dari membenahi akidahnya. Ya, kemudian juga inilah yang dinasihatkan oleh para ulama. Ya. Ini yang dinasihatkan para ulama. Akidah adalah hal pertama kali yang harus dipelajari. Ya, kemudian juga lawannya, kesyirikan harus dipelajari. Ya, untuk dijauhi, ya, untuk supaya kita berhati-hati. Ya, kalau akidah tentang keyakinan harus kita pelajari untuk kita yakini, untuk kita amalkan. Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kemudian kita juga telah menjelaskan bahwasanya makna akidah, yaitu artinya, ya, akidah itu apa sih? Akidah adalah ma yusaddiquhu al-abdu wa yadinu bihi. Sesuatu yang dibenarkan oleh seorang hamba, ya, kemudian diyakini. Dia beragama dengannya. Itu akidah. Sesuatu yang dibenarkan oleh seorang hamba, dia yakin akan hal itu. Ya, kemudian itu yang menjadi dasar dia beragama. Ya, ini akidah. Contohnya apa? Iman kepada Allah. Iman kepada kitab-kitabnya. Ya, kepada rasul-rasulnya, kepada malaikat. Iman kepada hari akhir. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah usulul akidah. Usul akidah adalah ini, Pak. Ya. Nanti iman kepada Allah itu iman dengan apa? Nanti akan kita pelajari. Ya, kemudian iman kepada malaikat, tahapannya apa saja? Iman kepada, ya, para rasul, kepada kitab-kitab,
kepada hari akhir dan apa yang terjadi setelah hari kiamat. Ya, tentang adanya hari kebangkitan, kemudian adanya hisab, adanya yaumul jaza, adanya al-mizan, ya, timbangan nanti di hari kiamat, adanya haudun nabi, ada telaga nabi, ya, ada as-sirat, ada sirat, dan ada al-jannatu wan nar. Ya, adanya surga dan neraka. Inilah kondisi yang akan terjadi ya ketika hari kiamat ya datang. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akidah banyak tersebar di mana-mana. Ada akidah sahihah, ada akidah batilah. Ya, ada akidah yang benar, ada juga akidah yang batil, yang salah. Kemudian pertanyaannya adalah, kemudian apa yang menjadikan acuan akidah itu benar atau salah? Ya, akidah itu benar atau salah? Apa yang menjadi patokannya? Ya, maka kita bacakan di sini, fa in kanat hadhil aqidatu muwafiqatan lima ba'atsallahu bihi rusulah wa anzala bihi kutubah fa hiya aqidatun sahihatun salimatun. Maka selama akidah itu muwafiqah, sesuai ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada para nabinya dan ada di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah akidah yang benar. Ya. Jadi apabila ayat Al-Quran mengatakan masalah adanya surga dan neraka, maka kita harus wajib meyakini adanya surga dan neraka. Dan ini benar. Ya, kenapa? Karena ada di dalam Al-Quran. Ya, karena sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang malaikat. Ya, malaikat itu punya janah, ya, punya sayap. Salah satu sifatnya malaikat punya janah. Ya, seperti Jibril masalah dia punya situ mi'atin janah, 600 sayap. Ya. Nah, yang seperti ini berarti kita benarkan. Kita terima. Tidak boleh kita dustakan. Oh, enggak benar. Makanya inilah pentingnya kita belajar. Ya. Kemudian tahsulu bihan najatu min adzabillahi wa sa'adah fid dunya wal akhir. Apabila seorang memiliki akidah yang benar, ya akidahnya sesuai dengan Al-Qur'an atau sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan ya penjagaan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahsulu bihan najatu min adzabillah. Dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Was-sa'adah fid dunya wal akhirah. Kemudian apabila seorang akidahnya benar, dia akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan dunia akhirat. Ini orang kalau akidahnya benar. Ya, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan di dunia dijelaskan para ulama adalah as-sakinah. Dia akan diberikan ketenangan. Dia akan diberikan rasa syukur apabila mendapatkan nikmat Allah. Dan dia akan diberikan rasa sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga as-sa'adatu fid dunya wal akhirah muta'alliqatun bil aqidati shahihah. Kebahagiaan dunia akhirat itu sangat bergantung dengan benar atau tidaknya akidah seseorang. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat hadhihi al-aqidatu mukhalifatan lima arsalallahu bihi rusulah wa anzala bihi kutubah fahiya aqidatun tujibu li ashabihal adzaba wasyaqa'a fid dunya wal akhirah. Sebaliknya, apabila sebuah akidah itu menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini adalah akidah, keyakinan yang batil, yang akan ya
mendatangkan al-azab wasyaqa, azab dan kebinasaan. Fid dunya wal akhirah. Dunia akhirat, Pak. Ya. Orang kalau akidahnya batil, tidak benar, ya, maka dia akan sengsara dunia dan akhirat. Ya, di dunia Allah akan ombang-ambingkan hatinya. Allah akan bikin hatinya gelisah terus. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus serius dalam belajar akidah. Ya, kita harus semangat dalam membaca kitab-kitab akidah. Kita harus semangat dalam menghadiri kajian-kajian yang bertemakan tentang akidah, lebih daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Kita punya skala prioritas. Ya, mana yang lebih penting dalam hidup kita? Nomor 1, akidah. Ya, Al-Lalikai mengatakan fa inna aujaba ma 'alal abdi ma'rifatu i'tiqadiddin. Sesungguhnya yang wajib pertama kali dipelajari seorang hamba, bahkan diamalkan seorang hamba, itu adalah masalah i'tiqad, keyakinan. Ya, jangan disepelekan masalah akidah. Akidah yang mempengaruhi seseorang, kebahagiaan seseorang, dunia akhirat karena akidahnya. Ya, akidah yang akan membuat seseorang itu menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yang baik maupun yang buruk. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan membahas beberapa keutamaan atau keistimewaan akidah. Ya. Yang pertama adalah al-aqidatus salimatus sahihatu ta'simud dama wal mala fid dunya. Akidah yang sahihah itu menjadikan darah, harta terjaga di dunia. Artinya apabila orang akidahnya sahih, maka secara hukum asal dia tidak boleh dizolimi. Dia tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh. Ya. Kemudian wa tuharrimul i'tida'a 'alaihima wa intihakahuma bi ghairi haqqin. Ya, kita tidak boleh zalim kepadanya, kita tidak boleh i'tida, melampaui batas sesukanya kita, tidak. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, ya sudah masuk Islam, ya, asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Maka hartanya terjaga, kemudian darahnya terjaga, tidak boleh diperangi, tidak boleh disakiti, bahkan harus dicintai orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, karena itu adalah saudara-saudara kita. Al-ukhuwatu fil Islam. Ya, saudara dalam agama Islam. Sehingga di dalam hadis ini Rasul SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Ya. Artinya diperangi bukan berarti dibunuh, bukan, Pak. Didakwahi, diajak masuk Islam. Ya. Kemudian kalau enggak mau misalkan, ya berarti bayar jizyah. Ya, kalau mereka melawan, nah berarti baru diperangi. Ya, jadi adanya jihad itu nanti urutan terakhir. Ya, ketika diajak masuk Islam nggak mau, bayar jizyah nggak mau, itu baru. Ya, taib. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia ingkar
dengan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Dia ingkari bahwasanya itu adalah bentuk ibadah yang salah, yang tidak benar. Ya, maka haram darahnya, haram ya hartanya untuk ditumpahkan, untuk diambil. Wa hisabuhu 'ala Allah. Hisabnya nanti ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, akidah yang sahihah wa hiya aidan tunji min 'adzabillahi yaumal qiyamah. Akidah sahihah ini menyelamatkan seorang dari azab Allah di hari kiamat. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a, dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, maka dia akan masuk surga. Ya, bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik. Ya, dalam keadaan dia sudah bertobat dengan taubatan nasuha, maka dia akan masuk surga. Ya, sebaliknya waman laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Sebaliknya barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kondisi dia masih berbuat syirik, artinya meninggal di atas kesyirikan, belum bertobat, dakhalan nar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, dan neraka sangat pedih azabnya. Ya, maka seorang harus hati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa ya mentauhidkan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas akidah yang benar. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka untuk orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, murni ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-aqidatu sahihatu salimatu yukafirullahu bihal khotoya. Ya. Keutamaan yang ketiga adalah akidah yang sahihah, yang selamat dari kesyirikan itu menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa seseorang. Ya. Jadi ketika seseorang akidahnya benar, secara tidak langsung Allah akan gugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Ya. Kesalahan yang pernah dia perbuat, maka otomatis gugur. Kapan? Ketika akidahnya benar. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, "Yabna Adam." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Yabna Adam." Wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Apabila nanti kamu mendatangiku dengan membawa sepenuh bumi dosa, thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kemudian engkau mendatangiku wahai anak Adam dalam keadaan tidak berbuat syirik, dalam keadaan kau sudah taubat dari perbuatan syirik taubatan nasuha, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan. Artinya dosa sebanyak apapun, ya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Yang mana ini beda dengan dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan enggak akan diampuni, Pak. Ya, tapi kalau selain kesyirikan masih ada kesempatan, kemungkinan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesyirikan sudah final, enggak akan ada ampunan. Allah mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Allah gak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan apabila Allah berkehendak. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika akidahnya benar. Ya. Allah akan datang dengan membawa ampunan yang sangat luas untuk orang-orang ya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ya, tidak dengan malaikat, tidak dengan para nabi, tidak dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal, tidak dengan bebatuan, tidak dengan pepohonan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan luasnya ampunan Allah. Sehingga orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, dia harus stop. Dia harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah akan menanyakan tentang apa yang dia kerjakan selama dia hidup di dunia, kezaliman. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan itu semua. Allah tidak akan lupa, Pak. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak akan lupa dengan apa yang kita kerjakan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang makna orang-orang yang datang pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbuat syirik. Ya, maka beliau mengatakan falaulaqiya al-muwahhidu alladzi lam yusyrik billahi syai'an albattah rabbah bi qurabil ardi khotoya atahu bi qurabiha maghfirah. Maka para muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat kesyirikan, dalam kondisi dia sudah bertobat dari kesyirikan, maka Allah juga akan mendatangkan ampunan yang sangat luas. Wala yahsulu hadza liman naqasa tauhiduhu. Dan ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tauhidnya kurang. Ya. Fa inna tauhida al-khalis alladzi la yashubuhu syirkun la yabqa ma'ahu dzanbun. Karena tauhid yang murni, yang tidak ada noda kesyirikan di dalamnya, dia akan menjadikan dosa itu hilang semuanya. Itu tauhid yang murni akan menjadikan dosa itu berguguran sampai nol. Sehingga dia datang pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbus salim. Hatinya bersih, selamat. Ya, dan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, nanti hari kiamat tidak akan ada manfaatnya harta yang kalian kumpulkan, anak yang kalian besarkan. Yang bermanfaat adalah qalbun salim, hati yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan, selamat dari penyelewengan, selamat dari perbuatan mengada-ada dalam agama. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yatadammanu min mahabbatillah wa ijlalihi wa ta'dhimihi wa khaufi wa raja'i. Karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang murni itu mengandung di dalamnya cinta kepada Allah. Ya, kemudian pemuliaan kepada Allah. Pengagungan, takut, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ma yujibu ghuslat dzunub, yang mana ini semua bisa menghapuskan, mencuci seluruh dosa. Ya. Walau kanat qurabar ardi, meskipun dosanya sepenuh bumi, sebanyak apapun Allah akan ampuni. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-aqidatus salimatu tuqbalu ma'ahal a'malu wa tanfa'u sahibaha. Akidah yang benar ini akan menjadikan amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bermanfaat untuk ya orang yang beramal tersebut. Akan tapi apabila seorang tidak bertauhid kepada Allah, tidak berakidah yang benar, ya, maka amalannya
diancam tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tauhid atau akidah yang benar ini menjadikan acuan diterima atau tidaknya amal. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh wahai Nabi Muhammad, kami telah wahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Dan juga sekarang kami wahyukan kepada engkau. Apa itu? La in asyrakta la yahbatuna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, kata Allah, Allah akan hapuskan seluruh amalan yang pernah kamu perbuat. Ya, sehingga kesyirikan bisa menghapuskan amal. Ya, sebaliknya tauhid bisa menyebabkan amalan itu kekal, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha min ibadihi." Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah petunjuk dari Allah. Allah berikan hidayah tersebut kepada orang-orang yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Apabila mereka berbuat syirik, Allah akan hapuskan seluruh amalannya. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan belasan para nabi dari zuriyahnya Ibrahim, Pak. Ya, anak cucunya Ibrahim yang jadi nabi disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka para nabi berbuat syirik, hapus amalannya, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Para nabi aja diancam sama Allah Subhanahu wa taala dengan imannya yang kuat, dengan amalannya yang luar biasa, apalagi kita. Ya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, wal aqidatul fasidatu bisyirki, ya, tuharrimu minal jannah, tahrumu minal jannati wal maghfirah. Ya, atau tuharrimu. Kemudian akidah yang fasidah, yang tidak benar, maka menyebabkan seorang itu diharamkan dari jannah, surga. Wal maghfirah, dan dia tidak akan diampuni. Tadi sudah kita jelaskan, orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya. Dan tempat yang paling pantas adalah neraka jahanam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya orang-orang berbuat syirik, kami haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat yang paling pantas adalah neraka jahanam. Wa ma lidzalimina min ansar. Orang yang berbuat syirik tidak akan ditolong sama Allah, Pak. Ya, tidak akan ditolong. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang menjadikan akidah itu sangat-sangat penting. Ya, untuk kita pelajari, untuk kita amalkan, untuk kita yakini. Ya, karena ya keutamaan yang kita sampaikan tadi. Ya, demikian pula lawan dari akidah, kesyirikan. Lawan dari tauhid, kesyirikan. Penting untuk kita pelajari, ya, untuk kita jauhi. Ya, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Ya, jangan sampai. Ya, karena sangat berat konsekuensinya. Seorang akan diazab sama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni. Ya, dosa kesyirikan tersebut. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal muslim, kita akan jelaskan bagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang mana beliau mengatakan Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Al-Quran adalah kitab tauhid. Semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu sangat berkaitan erat dengan tauhid dan akidah yang sahihah. Ya, jadi Al-Quran yang kita baca itu sangat berkaitan erat tentang akidah, tentang tauhid. Ya,
Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal muslim, innaka hinama tata'ammalul Qur'anal Karim. Wahai muslim, wahai saudaraku, ya sesungguhnya ketika engkau memperhatikan Al-Qur'an yang mulia, ketika engkau membaca Al-Qur'an, tajidu fihi katsiran minal ayati was suwari tahtamu bi amril aqidah. Maka betapa banyak ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Qur'an yang sangat berkaitan erat tentang perkara akidah. Ya. Bal inna suwarul makkiyata takadu takunu mukhtassatan bi bayanil aqidatil islamiyah wa raddi syubuhati al muwajjihati ilaiha. Ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca ini hampir seluruhnya tentang tauhid. Ya, bahkan seluruhnya tentang tauhid. Kemudian surat-surat Makkiyah, surat-surat yang pendek itu, ya, yang turun sebelum al-hijrah, sebelum hijrah, itu hampir semuanya khusus menjelaskan akidah yang benar dan juga membantah ya kerancuan-kerancuan dalam berakidah. Ya, banyak bicara tentang hari kiamat. Itu surat-surat Makkiyah, semua tentang akidah. Ya, banyak bicara tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya iman kepada takdir baik yang buruk. Ya, hampir semua surat Makkiyah itu seperti itu, Pak. Ya, sehingga ayatnya pendek-pendek. Ya, hud masalan surah Al-Fatihah. Sekarang ya misalkan surat Al-Fatihah. Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan fal Qur'anu kulluhu fit tauhid wa huquqihi wa jazaihi. Al-Qur'an seluruhnya adalah tentang tauhid. Ya, wa huquqihi, hak-hak tauhid. Wa jazaihi, jaza yaitu balasan dari orang-orang yang bertauhid. Ya. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Kemudian juga ya tentang perkara kesyirikan, orang-orang yang berbuat syirik dan balasan untuk orang-orang yang berbuat syirik. Ini surat Al-Fatihah. Ya. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Tauhid. Tauhid apa ini, Pak? Ya. Tauhid Ar-Rabb, rububiyah. Ya. Tauhid Ar-Rabb, Rabbul alamin. Ya. Kemudian alhamdulillah. Sebutkan di situ apa? Ismullah, nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Al-Khaliq. Jadi Rabb itu maknanya 4. Allah pencipta, Allah Ar-Razik, pemberi rezeki, ya, Allah Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta, kemudian Allah Al-Muhyi wal Mumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, tauhid lagi. Tauhid apa, Pak? Al-Asma wa Sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Allah yang memberi, Allah yang menyayangi, ya, Allah yang mengasihi. Ya. Tauhid. Jadi surat Al-Fatihah yang kita baca itu semua tentang tauhid. Ya. Kemudian Maliki Yaumiddin, tauhid lagi. Malik, ya, pemilik hari kiamat. Ad-Din, ya, yang membalas. Allah akan balas kita, ya, berdasarkan amalan kita. Ya, kemudian setelah itu, ya, sampai firman Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan sampai ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah. Ini adalah tauhidun mutadamminun li su'alil hidayati ila tariqi ahli tauhid. Ini adalah jalannya ahlu tauhid. Kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan hidayah untuk meniti jalannya ahlu tauhid. Siapa? Para nabi, ya, para rasul, para sahabat, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita minta, ya, untuk diberikan hidayah
berjalan di atas jalannya ahlu tauhid. Ya. Kemudian ya, sini sebutkan ghairil maghdub alaihim waladdallin. Bukan orang yang engkau murkai ya Allah. Ya, bukan jalannya mereka yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ya, al-yahud wan nasara. Siapa mereka, Pak? Alladzina faraqut tauhida. Mereka yang menyimpang dari jalan tauhid, sehingga Al-Qur'an kulluhu fit tauhid. Ya. Perintah dalam Al-Qur'an, perintah untuk bertauhid. Ya, larangan untuk berbuat syirik. Ya. Taib, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ghalibu suwaril Qur'ani mutadamminatun li naw'ai tauhid. Ya, maka mayoritas ayat-ayat dalam Al-Qur'an, surat-surat dalam Al-Qur'an mencakup dua jenis tauhid. Ya. Apa itu? Ada namanya yang pertama tauhid ilmi al-khabari. Tauhid ilmi al-khabari itu apa, Pak? Yaitu kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang nama dan sifat-sifatnya. Itu juga bicara tentang tauhid. Ya, Allah punya nama dan sifat-sifat. Ya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Ya. Kemudian barang siapa yang mempelajarinya, ya, kemudian mengamalkan konsekuensi dari dia belajar itu, maka Allah dia akan masuk surga. Ya. Yang pertama, fa innal Qur'ana imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-Qur'an itu, ya, apakah dia adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya? Allah bicara tentang dirinya, Pak. Asma-asmanya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, mematikan. Inilah yang dinamakan wa huwa tauhidul ilmi al-khabari. Ya, ini yang dinamakan tauhid ilmi pengetahuan al-khabari. Yaitu kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus kita yakini itu. Ya, harus kita yakini. Perbuatan Allah seperti ini, nama Allah begini, sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Wa imma da'watun ila ibadatihi wa tauhidihi wahdahu la syarikalahu. Kemudian ayat Al-Qur'an juga ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan supaya manusia bertauhid, tidak berbuat syirik. Wa khal'i ma yu'badu min dunih. Kemudian melepaskan, ya, belenggu kesyirikan. Manusia tidak boleh berbuat kesyirikan. Ya. Nah, kalau yang seperti ini namanya fahuwa tauhidul iradit tolabi. Ya, jadi ajakan dalam Al-Qur'an untuk beribadah hanya kepada Allah. Ajakan untuk tidak berbuat kesyirikan. Ini adalah at-tauhidul iradit tolabi. Ini at-tolab. Ini adalah permintaan, ini adalah perintah dari Allah supaya kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik. Ya, bedanya yang pertama tadi adalah kabar. Kabar tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Itulah yang disebut tauhid ilmi, ya. Itu adalah disebut tauhid ilmi al-khabari. Kemudian kalau perintah untuk bertauhid, perintah untuk tidak berbuat kesyirikan, ya, itu adalah tauhid al-iradi at-tolabi. Al-irad, kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah hanya kepadanya, dan keinginan Allah supaya kita tidak berbuat kesyirikan. Nah, ya, kemudian nanti ada yang bertanya, loh, nyatanya masih banyak berbuat kesyirikan. Ya, itu nanti kita akan jelaskan insyaallah pada babnya al-iradah. Ada iradah kauniyah dan juga iradah syar'iyah. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa imma amrun wa nahyun wal izamun bi taatihi. Perintah larangan. Ya, kemudian kewajiban untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, fadzalika min huquqit tauhid wa mukammilatihi.
perintah untuk bertauhid, perintah untuk sholat, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, perintah untuk sedekah. Semua perintah dan larangan dalam Al-Quran, ya, ini adalah hak-hak tauhid. Ya, sehingga apa? Sehingga tauhid membuahkan amal. Ya, tauhid itu menjadikan seorang akhlaknya baik, Pak. Ya, ada yang sampai kebablasan mengatakan, oh yang penting tauhid keyakinan. Yang penting anak percaya adanya ya neraka, surga, hari akhir. Anak percaya itu semua. Tapi akhlaknya luar biasa. Luar biasa bejatnya. Sehingga sekali lagi akhlak yang baik adalah buah dari tauhid yang benar. Ya. Akhlak yang baik adalah buah dari akidah yang benar. Mustahil seseorang itu ya akidahnya benar tapi akhlaknya buruk, tidak mungkin. Ya, karena nggak bisa dipisahkan ini, Pak. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi Al-Qur'anu kulluhu fi tauhid. Al-Qur'an adalah kitab tauhid. Ya. Kemudian wa imma khabarun an ikramihi li ahli tauhidihi. Al-Qur'an juga ya yang bicara tentang kisah-kisah, misalkan kisah para nabi terdahulu, kisah orang-orang terdahulu. Ini adalah kabar tentang orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga kabar-kabar orang-orang yang memusuhi tauhid. Nah, jadi semua tentang tauhid Al-Qur'an itu, Pak. Ya. Kisah-kisah yang kita baca dalam Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah ahlu tauhid dari para nabi, para rasul, orang-orang soleh terdahulu. Mereka semua ahlu tauhid. Atau kisah-kisah yang menceritakan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, itu adalah orang-orang yang memusuhi tauhid. Kisah Fir'aun misalnya. Ya, kisah Namrud. Mereka adalah ya orang-orang yang memusuhi tauhid. Sehingga sekali lagi Al-Qur'an semua tentang tauhid. Ya. Semua tentang tauhid. Kemudian balasan. Nah, adanya balasan. Ya, balasan untuk orang-orang bertauhid dan balasan untuk orang-orang yang tidak bertauhid. Ya, adanya siksa. Ya, orang-orang yang diazab sama Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mentauhidkan Allah. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Qur'an semua tentang tauhid. Ya. Semua tentang tauhid. Kabar tentang nama dan sifat dari Allah. Ya, kemudian perintah untuk bertauhid, perintah untuk menjauhi kesyirikan, yaitu lawan dari tauhid. Ya. Kemudian adanya perintah larangan, adanya kita diperintahkan untuk sholat, untuk berbakti kepada orang tua, untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Ini adalah konsekuensi dari tauhid. Ya, konsekuensi dari tauhid. Kemudian kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kisah tentang ahlu tauhid maupun orang-orang yang memusuhi tauhid. Balasan juga seperti itu. Balasan ya atau adab, balasan ya kebaikan untuk ahlu tauhid, azab untuk orang-orang yang tidak bertauhid. Sehingga semua adalah at-tauhid. Inilah maksud dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim yang mengatakan Al-Qur'anu kulluhu fi tauhid. Al-Qur'an semua bicara tentang tauhid, Pak. Ya. Wa ma'a ihtimami Al-Qur'an bi sya'nil aqidati islamiyah. Maka kalau kita sudah tahu seperti ini bagaimana Al-Qur'an ini sangat memperhatikan masalah akidah Islamiyah, fa inna aktsarul ladzina yaqra'unahu la yafhamuna al-aqidata fahman sahihan. Akan tapi ya masih ada saja orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak paham akidah yang benar. Ya. Tidak memiliki pemahaman yang benar. Fasaru yakhlituna wa yaghlatuna fiha, sehingga dia adalah orang yang jatuh dalam kesalahan. Orang ya, ada yang kita lihat
dia bacaannya bagus. Dia sering membaca Al-Quran. Akan tapi na'udzubillah, dia adalah orang pertama yang mengajak untuk berbuat kesyirikan. Bahkan dia orang yang melakukan kesyirikan itu juga. Padahal dia baca Al-Quran. Ya, Al-Quran dan qiraah mujawwadah. Qiraahnya sangat bagus. Akan tetapi tidak tahu masalah akidah yang benar. Ya, dia diam ketika manusia kaum muslimin berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidak benar, Pak. Ya, li'annahum yattabi'una ma wajadu alaihi aba'ahum. Biasanya mereka seperti itu karena mereka taklid dengan agama nenek moyang. Agama bapak-bapak mereka. Mereka dapati seperti ini yang dilakukan. Ya, ada yang menyimpan jimat, menyimpan ini, menyimpan itu, ada yang percaya dengan hari sial. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Wala yaqra'unal Qur'an bitadabbur. Mereka baca Al-Qur'an bukan dengan tadabbur. Ya, difahami artinya, dibaca tafsirnya, diamalkan ya konsekuensinya. Sehingga kita harus baca Quran tidak selesai dibaca saja, Pak. Tapi kita harus tadabburi, ya. Kita harus renungi setiap makna yang ada di dalam Al-Qur'an supaya kita tidak jatuh di atas kesyirikan. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, fala haula wala quwata illa billah. Ya, maka la haula wala quwata illa billah. Terkadang ada orang yang seperti itu sehingga kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kesyirikan. Dan sekali lagi semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin dijaga dari dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling membinasakan, kejahatan yang paling jahat, kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, demikian yang bisa kita sampaikan. Setelah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.